Hai, teman-teman channel, nama aku Sri Kusuma. Balik lagi di sesi Side Talk atau Psychology Talk. Nah, di video ini aku bakal bahas tentang 5 PTN dengan psikologi saintek. Karena emang dari kemarin tuh banyak banget yang DM ke aku, Kak, kalau psikologi saintek di mana aja sih? Kak, kalau psikologi sosial di mana aja sih? Nah, jadi di video ini aku bakal bahas dulu tentang PTN dengan psikologi saintek. Sebelum nonton, jangan lupa dulu di like and subscribe ke channel aku, dan juga jangan lupa aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video aku selanjutnya. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku di sini, Sri Kusuma, karena di Instagram aku biasanya aku selalu ngepost tentang psikologi juga dan kegiatan-kegiatan psikologi atau event psikologi. Kalian bisa cek di highlight Instagram aku yang judulnya Side Talk, dan kalian bisa nanya-nanya juga ke aku lewat DM kalau misalkan kalian ada pertanyaan seputar psikologi. Langsung aja kita ke inti videonya, keep on watching. Nah, PTN yang pertama adalah UNPAD atau Universitas Padjadjaran. Nah, mungkin ini udah nggak asing lagi buat kalian karena UNPAD ini cukup terkenal juga di Indonesia karena memang masuk ke ranking 10 terbesar di Indonesia juga, dan banyak banget peminatnya yang mau masuk ke UNPAD ini. Untuk UNPAD sendiri tuh kampusnya ada di Jatinangor, yaitu di Sumedang. Untuk UNPAD ini memang ada 2 kampus, yang di Bandung dan ada yang di Jatinangor. Nah, untuk yang di Bandungnya sendiri itu aku sependengaran aku tuh katanya udah nggak dipakai lagi untuk yang S1-nya. Jadi untuk yang S1-nya kalau nggak salah semuanya dipindahin ke Jatinangor. Jadi untuk yang di Bandung itu khusus untuk S2. Itu cuman aku takut salah juga informasinya. Aku dengar-dengar dari orang aja sih. Tapi kalau misalkan kalian ada yang tahu, silahkan komen di bawah. Nah, untuk psikologi di UNPAD ini tuh akreditasinya udah A, jadi udah bagus banget karena memang setahu aku untuk UNPAD ini tuh psikologinya udah lama juga. Kalau nggak salah dari tahun 60-an sih. Jadi makanya memang psikologinya juga udah bagus gitu. Nah, untuk kalian yang mau masuk ke UNPAD ini tuh bisa lewat jalur SNMPTN dan juga SBMPTN. Cuman kalian nggak bisa masuk lewat jalur mandiri kalau mau ke UNPAD ini. Nah, untuk yang di UNPAD ini tuh psikologinya tuh kayak lebih fokus ke psikologi eksperimen, lebih ke bidang IPA gitu. Karena memang kan saintek itu lebih ke IPA gitu ya. Jadi memang di psikologi UNPAD ini tuh ada pelajaran kayak biopsikologi, terus ada neuropsikologi dan sebagainya gitu. Nah, untuk yang psikologi saintek ini memang karena saintek, jadi memang kayak kebanyakannya tuh dari IPA masuk ke UNPAD ini gitu. Cuman aku juga pernah dengar juga itu ada kok anak SMK yang bisa masuk ke UNPAD psikologi saintek ini. Jadi menurut aku siapa tahu yang kalian memang dari IPS ataupun dari SMK itu coba aja dulu daftar ke UNPAD, dan mungkin untuk persyaratannya karena tiap tahun bisa beda juga. Jadi kalian harus cek lagi ke web UNPAD-nya. Nah, untuk biaya per semesternya kalau di UNPAD itu dari 0 sampai 7,5 juta atau 7,5 juta. Jadi kenapa 0 sampai 7,5 juta? Karena itu tergantung dari penghasilan atau pendapatan orang tua. Misalkan orang tua kalian pendapatannya di atas 10 juta nih. Nah, nanti masuk ke golongan yang mana? Misalkan masuk golongan yang 6 juta nih per semesternya. Kalau misalkan maaf, kalau orang tua kalian pendapatannya di bawah 2 juta misalkan, mungkin nanti masuk ke golongan 1 yang memang uang per semesterannya lebih rendah gitu. Jadi memang nanti bisa disesuaikan lagi sama fakultasnya gitu. Nah, yang kedua adalah UNS atau Universitas 11 Maret. Nah, kalau UNS ini tuh adanya di Surakarta, Jawa Tengah. Jadi untuk yang di UNS ini tuh ranking ke-12 dari top 100 di Indonesia. Jadi aku lihat ranking ini tuh dari Ristek Dikti. Kalian bisa cek juga Instagram Ristek Dikti di sini. Jadi cukup bagus juga ya untuk masuk ke ranking 12. Nah, kalau misalkan yang UNPAD tadi tuh kan masuk ke ranking 10. Nah, terus abis itu dari IPS juga bisa masuk. Nah, kayaknya sih kalau menurut aku mungkin harus ambil IPC atau nggak tahu bisa langsung atau enggak. Cuman setahu aku kalau untuk dari IPS ke IPA itu harus ambil IPC. Cuman kalian bisa cek lagi informasinya di web Univnya. Nah, terus untuk masuk ke UNS ini tuh kalian bisa lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, dan juga jalur UM atau ujian mandiri. Nggak kayak UNPAD tadi. Kalau UNPAD tadi kan nggak bisa lewat jalur mandiri. Nah, terus di UNS ini tuh ada peminatannya. Jadi kalau misalkan peminatannya itu ada atau dimulai dari semester 4, yaitu peminatannya ada PIO, ada klinis, ada sosial, dan komunitas. Nah, terus tambahan juga untuk yang di UNS ini tuh ada S1 bimbingan dan konseling atau sarjana BK. Jadi untuk kalian yang memang lebih berminat untuk mungkin menjadi guru BK, kalian bisa ambilnya yang BK ini aja, jangan ngambil yang psikologi gitu, karena memang setahu aku sekarang untuk pekerjaan BK itu ya harusnya sih dari S1 BK juga gitu, bukan dari S1 psikologi. Mungkin kalian bisa cek di video aku yang sebelumnya yang ngebahas tentang BK ini. Oh ya, untuk biayanya sendiri itu dimulai dari golongan 1 sampai golongan 8. Nah, yang golongan 1 ini tuh 500.000 per semesternya biayanya. Untuk yang golongan 8 itu
13.483. Jadi itu tergantung juga penghasilan orang tua kalian. Kalau misalkan orang tua kalian penghasilannya tinggi, ya mungkin masuk ke golongan 8 gitu. Jadi disesuaikan lagi. Nah, yang ketiga adalah UNAN atau Universitas Andalas. Nah, kalau UNAN itu adanya di Kota Padang, Sumatera Barat. Dan ini tuh masuk ke ranking 11 di top 100 PTN atau PTS terbaik di Indonesia menurut Ristek Dikti. Untuk yang di UNAN ini tuh akreditasinya B, jadi cukup bagus juga sih. Dan untuk masuknya itu bisa lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, dan SMMPTN Barat. Nah, cuman bedanya di UNAN ini tuh psikologinya itu masuk ke Fakultas Kedokteran. Jadi psikologinya itu adalah prodi dari Fakultas Kedokteran. Sebenarnya aku kurang begitu paham kenapa psikologi masuk ke Fakultas Kedokteran, karena setahu aku untuk Fakultas Kedokteran tersebut ada khusus untuk spesialis kejiwaan yang nantinya bakal jadi psikiater gitu. Jadi memang psikologi dan kedokteran itu beda. Nah, mungkin aku bakal mempelajari lebih lanjut tentang ini. Nanti bakal aku share juga ke kalian kalau misalnya aku udah dapat informasinya dengan jelas. Cuman ya itu sih setahu aku kalau misalnya kedokteran dan psikologi itu beda. Jadi aku belum begitu paham kenapa ini prodi psikologi masuk ke Fakultas Kedokteran. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang lebih tahu, kalian bisa komen di bawah untuk menjelaskan lebih lanjut. Dan untuk yang di UNAN ini tuh sebenarnya univnya masih terbilang cukup baru juga. Baru keluarnya itu atau baru mulai itu tahun 2009 untuk Fakultas Psikologinya. Cuma menurut aku akreditasinya udah B, jadi udah cukup lumayan sih kalau misalkan yang masih baru tapi akreditasinya udah B, udah lumayan juga sih menurut aku. Dan untuk biaya per semesternya itu dari golongan 3 sampai golongan 8. Nah, untuk yang golongan 3-nya sendiri yaitu 2,5 juta dan golongan 8-nya 7,7 juta. Itu tergantung dari penghasilan orang tua kalian juga. Untuk selanjutnya itu Unsri atau Universitas Sriwijaya. Nah, kalau Unsri ini tuh adanya di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, cuman yang Unsri ini tuh nggak termasuk di top 100 PTN atau PTS terbaik di Indonesia. Dan ini tuh untuk akreditasinya itu masih C. Jadi menurut aku masih kurang bagus gitu ya. Kalau saran aku pribadi sih kalau nyari univ itu mending yang akreditasinya itu minimal B. Walaupun misalkan Unsri ini tuh PTN, tapi kalau misalkan akreditasinya itu C, menurut aku jangan diambil. Lebih baik kalian ngambil PTS yang emang akreditasinya itu A dibanding PTN yang akreditasinya itu C. Nah, untuk yang di Unsri ini juga ada S1 bimbingan dan konseling. Jadi kalau misalkan kalian yang berada di Sumatera Selatan dan pengen masuk psikologi atau nantinya pengen jadi guru BK, karena di sini tuh kan psikologinya masih akreditasi yang C kan, dan di sini ada S1 BK gitu. Jadi S1 BK-nya ini akreditasinya udah B. Jadi lebih baik saran aku mending kalian ambil yang BK-nya aja dibanding ambil yang psikologinya, karena yang BK-nya akreditasinya juga udah B. Jadi lebih bagus gitu. Nah, untuk masuk ke psikologi Unsri ini tuh kalian bisa lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, dan juga jalur USM. Psikologinya juga untuk di Unsri ini tuh masuk ke Fakultas Kedokteran. Jadi sama kayak yang di UNAN tadi. Terus untuk biaya perkuliahannya itu dari golongan 1 sampai golongan 8. Untuk yang golongan satunya itu 500.000 dan golongan 8-nya itu 10.400.000. Nah, selanjutnya PTN yang terakhir yaitu Unhas atau Universitas Hasanuddin. Nah, Unhas ini tuh adanya di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan Unhas ini juga nggak termasuk ke top 100 ranking PTN atau PTS terbaik di Indonesia. Untuk akrednya sendiri itu masih C juga sama kayak Unsri, dan ini tuh memang masih terbilang cukup baru karena baru ada psikologi di Unhas ini tuh baru tahun 2012. Dan sama juga kayak Unsri tadi, ini tuh ada di bawah Fakultas Kedokteran. Jadi psikologinya itu adalah masuk ke prodi psikologi Fakultas Kedokteran. Kalau misalkan kalian mau masuk ke Unhas ini, kalian bisa lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, dan juga USM. Jadi mungkin yang nggak ada jalur USM cuman Unpad doang ya. Dan untuk biaya per semesternya itu dari 0 sampai 6,5 juta atau 6,5 juta. Itu tuh dari golongan 1 sampai golongan 5. Yap, sekian video dari aku. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian yang masih bingung nyari-nyari PTN yang psikologi saintek. Oh ya, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah atau enggak bisa DM ke Instagram aku di sini. Oke, see you in my next video. Bye bye.